Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ajudan Wakapolres Sorong ditemukan tewas tergantung di kamar rumah dinas. Organisasi Papua Merdeka membakar 12 sekolah sejak 2023. Stok berkurang, harga minyak kita di Merauke melonjak. Peristiwa mengejutkan terjadi di Polres Sorong. Seorang anggota polisi yang bertugas sebagai ajudan Wakapolres Sorong ditemukan tewas tergantung di kamar rumah dinas Wakapolres. Adik korban terkejut ketika menemukan tubuh kakaknya tergantung tidak bernyawa pada sore hari. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran mengatakan adik korban sebelumnya sudah curiga karena sejak pagi panggilan teleponnya tidak dijawab. Akhirnya ia mendatangi rumah dinas Wakapolres dan mendapati sang kakak sudah tidak bernyawa. Sementara masih kami dalami untuk handphone juga sudah kami periksa, namun belum bisa kami sampaikan. Ada satu saksi yang mungkin masih kami tunggu kehadirannya. Kami masih mencari orang yang terakhir berkomunikasi dan bisa dijadikan indikasi motif dari yang bersangkutan melakukan tindakan itu. Kalau untuk dari pihak keluarga sendiri dan menyampaikan kecurigaannya tidak pernah terkadang diri. Untuk keluarga sejauh ini hanya menunjukkan rasa dukanya, masih dengan menangis dan sebagainya. Jadi mereka belum pernah menyampaikan di depan kami atau menyampaikan sesuatu terkait tudingan atau tuduhan tersebut. Sejauh ini sudah ada yang diperiksa, Pak? Saksi-saksi masih didalami oleh Kasat Reskrim, yaitu tetangga mungkin sekitar situ yang melihat beberapa aksi korban sebelum kejadian, beberapa waktu sebelum kejadian. Namun itu masih kami dalami ya. Kemudian saksi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin yang bersangkutan adalah yang berkomunikasi terakhir dengan almarhum. Polisi yang memeriksa tubuh korban tidak menemukan bekas luka akibat kekerasan. Namun kepastian penyebab kematian masih diselidiki. Topan melaporkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Aksi brutal organisasi Papua Merdeka di wilayah Pegunungan Papua tidak hanya sebatas membunuh warga sipil dan aparat keamanan. Kelompok separatis ini juga bertindak membabi buta dengan membakar rumah, toko hingga sekolah yang juga menjadi tempat bagi anak-anak asli Papua menuntut ilmu. Sejak tahun 2023 hingga Juli 2024, Polda Papua mencatat 12 sekolah hancur dibakar OPM. Tindakan OPM ini untuk menciptakan teror sehingga warga takut dan mengungsi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno berjanji akan menindak tegas para pelaku. Selama kurun waktu tahun 2023, KKB di beberapa tempat telah melakukan pembakaran terhadap 7 sekolah, terdiri dari 3 buah SD, 1 SMP, dan 3 SMA. Untuk lokasinya, yaitu yang pertama di SMP Negeri 1 Gome, Kabupaten Puncak, SD Negeri Dekai, Kabupaten Yahukimo, SD Impres Gome, Kabupaten Puncak, SMK Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, SD Impres YPK Metanonia, Kabupaten Papua Pegunungan, SMA Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan SMA Negeri 1 Ilaga, Kabupaten Puncak. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat 5 sekolah yang dibakar oleh KKB. Untuk lokasinya yang pertama yaitu SD Impres Pogapa
di Kabupaten Intan Jaya, PAUD, SD, SMP, YPPGI, Kepas Kopo, Kabupaten Paniai, ini berada di satu lokasi. Kemudian yang terakhir yaitu SD Negeri Okbab yang berada di Kampung Borban, Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu merupakan bukti bahwa KKB tidak peduli terhadap dunia pendidikan, terhadap masa depan anak-anak yang ada di wilayah Papua. Terakhir 12 Juli lalu, OPM membakar bangunan sekolah dasar negeri di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tindakan OPM ini telah memupuskan mimpi anak-anak asli Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Memasuki hari kedua operasi patuh di Merauke, Papua Selatan, polisi menjaring banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran adalah kendaraan tanpa plat nomor. Dari ratusan pelanggaran, sekitar 40% pemilik kendaraan diamankan karena tidak menggunakan plat nomor. Polisi langsung menilang pemilik kendaraan. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gulto mengatakan masih banyak warga Merauke yang membeli kendaraan baru dari dealer tidak menggunakan nomor polisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak menggunakan plat ya kan, karena memang mungkin masyarakatnya tidak mau mengecek ke Samsat ya kan untuk penerbitan plat nomor ya, mungkin sehingga ada keterlambatan. Tetapi memang kalau seandainya kendaraan-kendaraan yang baru ya kan, mungkin dia baru beli 1 hari, nah ini sebenarnya kesalahan dealer ini. Jadi kalau seandainya kendaraannya baru beli ini sebenarnya kendaraan itu belum boleh keluar dari maksudnya belum boleh jalan lah gitu. Dia seandainya kalau sudah jalan pun harus menggunakan yang namanya TCKB ya kan, tanda coba kendaraan bermotor yang dasarnya putih, tulisannya merah. Nah itu. Terus banyak juga memang yang kendaraan-kendaraan yang lama ini tidak ada platnya, yang mungkin pada saat pemasangan itu terjatuh ya kan, tetapi begitu mau sebenarnya bisa kalau seandainya plat nomornya itu rusak, dia bisa ke Samsat untuk mencetak ulang ya kan, mencetak ulang dengan menunjukkan STNK-nya juga. Terus dengan menunjukkan STNK-nya, yang penting STNK-nya hidup. Nah ini banyak juga yang mau cetak ulang tetapi STNK-nya ternyata mati. Selain kendaraan tanpa plat nomor, polisi juga banyak menjaring pengendara tanpa SIM dan tidak menggunakan helm, dan sebagian besar adalah pengendara sepeda motor. Operasi patuh ini berlangsung hingga tanggal 28 Juli 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.